Wah, namanya juga menanti ya. Sekarang kan MPP beliau ini. Apa kan. tuh? Masa persiapan pensiun. Oh. Lu bilang tadi mati pelan-pelan, nggak boleh kayak gitu. Lo percaya? Beliau mau pensiun? Ya mungkin saja kan sudah waktunya. Kurang ajar bilang, gue baru nyadar mati pelan-pelan. Bukan. Kenyataannya enggak kan? Itu yang sekarang menimbulkan keraguan setiap apa yang dinyatakan oleh Pak Jokowi. Karena sekali kejadian pernyataan itu berubah, ya, apalagi itu persoalan isu besar gitu ya. Ya habis itu kan orang jadi susah percaya sama ininya. Trust isu. Trust Iya, issue. trust, iya. Satu setengah tahun yang lalu saya masih menyampaikan beberapa masukan briefing. Terutama lewat doa ya. Ya kalau udah kayak gini Udah gini udah susah ya? Iya, kita doa aja kadang-kadang ditolak sama dia. Tapi doa itu kan memang pilihan ketiga. Iya. Ya. Ketika kita nggak bisa berbuat, Iya. terus Dengan kita- lisan dengan pun. lisan. Dengan Nggak lisan juga didengarin dengan puasa doa. dengan doa. Nah, itulah selama-lamanya iman. Itu dia deh. Saya seneng kalau akademisi udah mulai agak ke kanan-kanan. Nah, acara ini di atas itu sedikit. Oh iya. lebih ada ininya. Lebih. Ya. Upayanya mendingan lah ya. Iya kan ada dengan lisannya tetap. Oh kan. iya, betul. Jadi level menengah. Saya meyakini Pak Jokowi akan nonton acara ini 3 tahun lagi. Maksudnya gini, ini IKN ini bukan uang kecil lah gitu ya. Sekian puluh triliun yang sudah dihabiskan. Iya. Ini kekhawatiran. Iya. Kalau Pak Andrino punya kekhawatiran, Iya. boleh nggak di-sharing apa kekhawatiran yang terhadap IKN ini? Saya sebetulnya saya nggak khawatir, nggak akan menyayangkan kalau ini jadi melambat pembangunannya. Enggak. Yang penting pembangunannya jalan terus. Iya. Mau selesai tuntasnya 2035, 2040 itu nggak masalah. Tergantung situasi ekonomi, keadaan fiskal kita, nggak ada masalah. Yang penting ini. Perlu prioritas untuk jangka pendek, perlu, boleh. Ya gitu ya. Tetap tuntaskan atau fokus 5 tahun ke depan untuk menuntaskan yang sarana prasarana pemerintahnya. Iya. Saya yakin 5 tahun lagi bisa selesai kalau kantor-kantor itu semua. Sebentar lah 5 tahun. 5 tahun lagi selesai dengan anggaran sekecil yang ini nanti. Iya, anggaran kalau Per tahun berapa sih? Dijatah? dialokasikan 30 T 1 tahun, ya kali 5 150. Cukup ya? cukup. Cukup tadi bangunan dasar aja sudah kebentuk. Kalau sekarang kan udah hampir 100 T ada itu yang Iya, dibangun. karena ngebut tadi itu kan. Iya. Karena kan gini loh, 30 triliun dari APBN 3.500 triliun, 1% nggak nyampe kan? Iya. Kecil. Ya. Cilah segitu. Ya, tapi ya kalau harus belanja 50 triliun, 70 triliun ya mengganggu anggaran yang lain. Tapi kalau masih 1% kurang itu masih masuk akal ya untuk terus jalan gitu. Nah, tinggal kualitas ya, kontrolnya, pengawasannya segala macam. Jangan dikejar sini, terlalu dikejar-kejar. Jadi jangan terburu-buru Jadi juga ya. perkiraan saya sih kalau normal aja ya dengan alokasi anggaran 30 T setiap tahun ya sekarang 2024 ya, 2029 bisa. Itu kan kalau anggarannya dari APBN, bro. Iya, memang. Tapi kan ini kan sekarang investor enggak, swasta kan nanti- ngantri udah. Kata siapa ngantri? Ngantri Ada kemana? yang bilang ini, saya baca kan. Mau ngantri kemana? Kan ada diklarifikasi. Apa? Belum ada yang menyetor atau groundbreaking kan belum ada. Iya, untuk itu ya mungkin harus kita. Ada swasta yang masuk dalam negeri ya tentu Yang swasta asing belum ya? yang swasta asing belum kan udah Kan- diakui. Iya, kan infrastruktur dasar juga baru Iya, berusaha karena swasta diselesaikan. asing ini kalau yang betul-betul murni pelaku pasar ya, ini beda dengan swasta dalam negeri yang ikut berpartisipasi ya karena rasa tanggung jawab atau mungkin karena kompensasi lain dapat di tempat lain ya. Nah kalau itu ya mungkin terlibat kan, bikin rumah sakit, bikin apa. Tapi kalau yang murni pelaku pasar, apalagi pasar global, ya nggak mungkin. Masih belum yakin juga udah. Saya ya
belum, lu pernah main game itu nggak sih yang untuk membangun kota Monopoly SimCity? ya? Oh, SimCity ya. SimCity. Iya, kan kalau itu baru SimCity. baru ngeruk-ngeruk itu kan baru iya, dapat poin kan. pakai logika ini Game. ilustrasi SimCity itu. Kalau udah ada ini nanti akan muncul ini. Iya. Akan datang. Ini. Nah, nanti akan datang ini. Wah, Nah, ini kan ibaratnya masih greenfield ya. Logikanya pemain game seperti juga. itu. Emang Iya. gitu ya? Gamer. Gamenya SimCity itu. Oh, Iya. oh, orang Bapenas mainannya itu. Iya, main. Kalau KPK kan judi online, ini lebih produktif. Ini lebih produktif. Bagus. Tanggapannya gitu, oh mungkin lagi nganggur. Yang nganggur judol. Itu kan si alat simulasi perencanaan tata ruang wilayah itu. Iya, jadi kalau bangunannya sudah, infrastruktur sudah ada, otomatis pada datang tuh. Betul, maka ada urutannya. Nggak mungkin mereka datang bareng. Ini lagi masih baru sedang dibangun, yang dengan investasi pemerintah ini, terus mereka akan datang masuk. Yang nggak mungkin Ya buang-buang mungkin. duit. Ini berarti sebenarnya jawaban Pak Jokowi sudah jelas ada di game SimCity tuh. Beliau harus main itu. Tapi ini juga harus kita hibur loh ya Pak Jokowi. Jangan sedih kalau belum jadi pindah ke Mungkin itu pindah nggak kantor sempat. kerja di Nggak sempat dan nggak sempat yang nggak ada yang ngajak nggak ada juga. yang ngajak. Ya kita ini sudah Ya malah sekarang sebetulnya menurut gua Pak Jokowi itu lebih realistis. Dulu kan harus jadi, iya kan harus pindah ke sana Juli, iya kan? Oh, apa kemarin kalimatnya lu inget nggak? Jangan diburu-buru, jangan dipaksa, yang belum selesai, yang belum waktunya jangan dipaksa-paksa. Seharusnya kan Udah ada air belum katanya, listrik. pokoknya kalau belum selesai jangan dipaksa-paksa, kalau belum waktunya. Coba kalimat itu ketika Gibran nyalonin ya ada ya. Tentunya nggak ada kali ya. Tapi ya itulah. Maksudnya gini, kita harus hibur Pak Jokowi, jangan sedih kalau belum selesai dan belum bisa berkantor di mana di IKN. Toh di sini juga nggak banyak dikerjakan, ya kan? Pak Jokowi sudah cukup menjadi orang yang tinggi terhormat dengan berani membuat keputusan. Wah itu apa namanya prasasti Iya. boleh beliau tanda tangan duluan. Ya. Iya betul. Sebagai Bayangin itu kan ya. Bung Karno tahun 57 apa 58 memimpikan itu. iya. Kemudian hiduplah wacana itu di tahun 2000 sekitar 2008 tuh mulai itu 2005 mungkin karena pas banjir di Jakarta muncul wacana Betul. itu. Macet di Jakarta muncul wacana itu. Iya. Gubernurnya Anies muncul wacana itu. Sebelum Gubernur Anies masih jauh. Oh, sebelum. Itu setiap tahun orang pulang mudik, berangkat mudik, pulang mudik, Wah, kredit. terjadi kredit dan meninggal hampir 1.000 orang meninggal di jalanan Iya, total betul. dalam 2 minggu. Keluar wacana wacana itu. Setiap ada masalah di Jakarta muncul wacana itu. Itu udah lama. Nah, tapi Pak SBY nggak ngambil keputusan. Ya beliau kan. Datang Pak Jokowi. Beliau kan sangat beliau. Lihat sana sini, lihat sana sini. Pak Jokowi langsung Iya. eksekusi. Kaji gitu. Gitu. Orang perintah kaji ini tuh padahal diam-diam ini udah dibikin juga kajian awal ini. Oh. Iya. Wah, kaji. Wah, ini makanya saya bilang ini mestakung ini. Semesta mendukung. Semesta mendukung. Apa MA mendukung? Apa semesta mendukung? Bukan. Semestakung. Iya, Semesta mendukung. Bukan MA mendukung. Bukan, Oh, bukan. bukan. Ini kan ngomongin Itu buat KN. ade, Itu kalau lain. MA. Ini ngomongin KN. Iya, itu lain. Begitu Pak Jokowi eksekusi. Diskusi, ya suruh bikin kajian, laporkan kajiannya, paparkan kajiannya, bikin lagi kajian sampai akhirnya kajian untuk memilih opsi lokasi mana di antara 5 ini. Ya. Wah, Pak Andrinov ada di situ ketika Pas pilihan itu sudah Prof Bambang, Bro. Oh, udah nggak ada di situ. Tapi saya masih sering ikut. Kenapa harus misalnya ngurusin Kalimantan nggak di daerah lain itu? Oh, kalau sampai kenapa Kalimantan di saya. masih udah. Rekomendasi di Kalimantan. Oh, oke. Kenapa? belum ditunjuk di Penajem, bukan? Belum kajian lokasi. Kalimantan. Waktu itu lokasi belum tajam ya ininya Tajam. maksudnya. Iya. Belum Pokoknya fokus. di tengah-tengah Nusantara, ya, di tengah-tengah Indonesia, di daerah yang lahan milik negaranya luas atau lahannya kosong, supaya mudah Datar. supaya mudah dirancang, ya, nggak banyak orang yang mesti digusur, dipindahkan. Iya. Nah di situ jatuhnya pilihannya Kalimantan. Memang ada beberapa tempat ya Pak katanya. Nah setelah itu kajian selanjutnya Menentukan titiknya. menentukan titik lokasi. Oh. Ya, dikajilah 5 opsi lokasi. Oh.
Itu zaman Prof Bambang Brojonegoro. Sudah berganti. Beliau suruh ngurus bank aja kayak itu ya. Saya dengar gitu ya. Kita tetap saya ngasih masukan. Oh, tetap ngasih Ya, masukan. Dan itu masih didengerin tuh udah tuh. Saya sama Bappenas. Oh, Bappenas, Prof Bambang. masih. Ya saya kadang-kadang cuma pengen tahu aja bagaimana perkembangannya. Nah, Prof Bambang jelasin kenapa kesini ini. Oh ya, buat saya oke masuk akal. Apalagi beliau kan ahli ekonomi regional. Oh, ya. iya. Kalau sekarang jadi kayak gini ya, ya insya Allah lancar lah selanjutnya ya. Iya. Yang jelas mudah-mudahan Pak Jokowi Ini nggak kita jadi sedih. udah mulai berdoa penutup. Iya belum. Belum. Tapi Masih ada minimal- pertanyaan-pertanyaan lagi nih udah. Tetap Masih ini- penasaran di luar IKN deh. Ini menyarikan pertanyaan dari netizen penonton 2045 TV. Ini dia tugasnya kan itu setiap hari karena nggak ada kerjaan lain. Sejak kapan? Semenjak dicukupkan. Iya, sudah dicukupkan. Nah, udah kalau menurut Uda nih, ini di luar IKN deh, Bro. Ini kan banyak program-program Pak Jokowi nih. Iya kan? Ini dia aja yang nanya deh. Yang ajaib nih. Saya nggak berani ngeritik Yang Pak mana Jokowi. itu yang jadi? Lu setiap hari. Bukan. Iya, iya. Gimana? Iya kan? Nah, ini kan ada program-program ajaib kan. Kalau menurut gua nih, ya kan? Yang mana? Tapera, terus banyak. Iya kan? Oh. Ini beliau sebagai pengamat ekonomi Pengamat. sekarang. Iya dong. Tapera. Menurut Uda gimana tuh? Kenapa Tapera kita sebut? Karena kata netizen itu adalah modus pemerintah ngumpulin duit rakyat Iya. untuk nombokin APBN. Benar nggak? Kita nggak bisa jawab. Iya. Memang itu susah diberikan jawaban pasti, tapi yang kita harus persoalkan lah kenapa kebijakan atau instrumen yang selama ini nggak efektif, kenapa itu dimunculkan lagi? Yaitu kan. soal perumahan itu. Soal ngumpulin tabungan, motong duit, gitu. Ya makanya kan terus karyawan nyicil gitu kapan beli rumahnya itu kan semuanya kan itu yang dia. Lalu yang mana rumahnya kan? Iya. Ya. Kalau orang yang butuh rumah ini kan dia ada ya hitung-hitungannya kapan dia mulai bisa nampakin Iya, rumah ada walaupun harapan. selanjutnya masih nyicil ya. Nah ini kan nggak jelas. Lalu gini, kemampuan dari uang yang dikolek itu juga itu terbatas ya. Untuk menyediakan, mensupport tersedianya rumah. Ini rata-rata 1 tahun itu kalau mau ngejar target atau menyelesaikan masalah harus bangun 1,5 juta unit rumah. Itu yang nggak bisa ya selama ini kan cuman paling ya 200-an, 300. terus kan dijawab juga itu udah begitu ribut kan. Akan ada rumah tapi vertikal gitu. Wah, gimana genteng bocor? Ya vertikal itu memang solusi dan memang tipe atau jenis hunian yang harus diutamakan di perkotaan, sekaligus dia akan memudahkan penyediaan dalam jumlah kuantitas dan kuantitasnya ya. Makanya ini masih waktu zaman Pak Jokowi, kalau lihat itu ada rumah susun bagus di Pasar Rumput, ya kan, yang sampai sekarang belum juga dihuni. Oh iya. Nah itu ide itu saya sampaikan ketika Pak Jokowi masih kampanye untuk Gubernur DKI sama Ahok. Nah saya bilang gini, ini kan yang namanya kota harus rumah vertikal, ya itulah yang membuat kota-kota lain itu nggak macet, nggak begitu semeraut ya, karena huniannya didominasi oleh hunian vertikal. Nah tapi kan tetap masalah lahan, masalah apa ya. Nah ada potensi yang murah di Jakarta, saya lihat ketika itu karena PD Pasar Jaya itu punya 151 pasar. Oke. Ya. Iya. Nah saya pikir wah ini bagus, pasar ini diubah, Jadi bangunan hunian. dia jadiin hunian di atasnya. Di bawahnya pasar kiosnya dibikin bagus, Iya. lantai 3 tempat layanan publik, klinik, segala Iya, macam, Puskesmas. ke atasnya hunian. Nah dibikinlah percontohannya di Manggarai itu, Iya. jadi, yang Rumah kemudian susun Manggarai. kejadian COVID dipakai untuk darurat. Dipakai, iya. Nah, maksudnya kalau itu dibikin misalnya di 80 lokasi pasar, yang dari yang 151 itu lumayan supply-nya kan? Sudah jawaban Iya itu. masalah hunian ya. Nah, maksud saya gini, kaitan dengan Tapera tadi, penyediaan rumah ini harus memang intervensi dari anggaran dan intervensi aset-aset negara. Nah, kayak tadi kan itu aset negara. Iya. Ya, ada yang di Pasar. aset negara, ada yang di bawah ini Pemda, provinsi, kota ya. Nah, ya dibangun untuk bikin rumah susun ya.
ada ini udah contoh modelnya diikuti oleh KAI ini kerjasama apa kalau lihat itu di Tanjung Barat tetap saja Iya. itu kan Ada apartemen. ya memanfaatkan lahan PT KAI Jadi menyatu dengan ya stasiun. nah, kan ada rumah-rumah dinas pemerintah gitu diubah jadi vertikal ya Iya. yang sudah tinggal di situ tetap dapat nanti Jatah. kembali ke situ jatah di situ gitu nah itu caranya untuk menyediakan rumah kan Tapera ini alasannya karena apa penyediaan rumah ini makin sulit Iya. karena makin nggak Tanah. terjangkau Dan harganya kan nggak kekejar Iya. itu Nah, lemnya kan. itu karena harga Iya. pertumbuhan harga sama pertumbuhan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah itu makin lebar gapnya. Timpang. Nah, kenapa? Karena yang membuat harga itu terus naik lebih kencang adalah karena harga tanah. Maka tanah harus diintervensi Oh. Oleh pemerintah tadi itu oleh ya. pemerintah. Itu juga yang jadi dasar dulu supaya diadakan bank tanah. Ya, ini bank tanah ini juga masih perlu dikontrol. Kadang-kadang dia bank itu seperti kayak tabungan aset aja, beli tanahnya di mana-mana gitu. Padahal maksudnya itu untuk keperluan misal bangun rumah susun, bangun fasilitas publik di mana nanti supaya nggak susah membebaskan kan gitu. Nah berarti menurut Uda itu tadi Tapera tadi itu sudah benar arah pemerintah atau enggak itu sebetulnya? Kan saya udah bilang berdasarkan pengalaman itu nggak efektif. Iya. Ngapain di masa akhir jabatan itu dikeluarkan kebijakan itu? Meskipun Walaupun masih ditunda 2027 bro. Iya, itu kan ngumpulin Cuma duit. tunda, Itu iya. exit way namanya. Iya. 2027 pas lah kumpul setahun buat modal 2029. Lo ada Belum lagi kan masalah-masalah lain ya yang masyarakat yang berpenghasilan rendah itu ya berasa oleh mereka tambah lagi pungutan ini sementara udah banyak ya, pungutan-pungutan lain ya apa cicilan-cicilan lain gitu. Iya, betul. Makanya secara sosial pun itu nggak visible gitu. Makanya kalau dipotong Tapera 3%, kemarin saya itu kan kebetulan saya kan kerja swasta di sebelah, dinaik upah saya naik 3%, tiba-tiba ada Tapera 3%, jadi impas. Lu kagak ada ini. UMR naik 3%, ada Tapera 3%. Iya. Jadi ya mudah-mudahan solusi perumahan ini nanti di era Pak Prabowo ya. Prabowo. Karena sudah menjanjikan 30 juta hunian katanya. Nah itu makanya maksud saya pecahkan masalah itu dari akarnya, dari fundamentalnya, bukan dari instrumen-instrumen teknis yang parsial itu. Yeah. Ya, apalagi itu sudah terbukti nggak efektif. Nggak efektif. Nah, begitu. Nah, saya juga nggak ngerti dari mana asal usul keluarnya ide Tapera yang meluncurkan Tapera itu lagi. Ya tentunya itu idenya dari orang-orang yang brilian ya untuk mengumpulkan duit masyarakat karena dia nggak termasuk masyarakat jadi enak kan. Tapi isu itu yang mempersatukan loh antara pengusaha sama yang ini, iya kan? Iya. Pada protes loh itu, gara-gara itu pungutan. Itu kan kayak pungutan. Pekerja bersatu. Iya bersatu tuh. Biasanya bertengkar. Iya, ini malah bersatu. Makanya dengan adanya Tapera kita berterima kasih kepada pemerintah yang sudah menyatukan antara pekerja dan pemberi kerja. Gitu loh, masa nggak tahu sih? Nggak bisa berterima kasih sekali aja, ya toh? Nah, Udah ada masukan lagi nggak? Misalnya nih saya sama Mas Jo yang nggak tahu, udah mau ngomong apa yang masukan buat Pak Jokowi? Ada program apa yang butuh masukan Uda nih di Pak sini? Jokowi kan tinggal meriksa apa proyek-proyek mana yang masih bisa diresmikan karena tinggal berapa bulan lagi. Lu ketawa aja. Jadi iya benar. enggak Atau yang dulu pasti nggak ada lagi rencana bikin program baru karena beliau udah sadar. Atau kalau nggak ada yang diresmikan, yang dulu pernah diresmikan dianulir dulu terus diresmikan lagi kan boleh. Dulu kan kurang abdol misalnya gitu, namanya juga menanti ya. Sekarang kan MPP beliau ini. Apa kan. tuh? Masa persiapan pensiun. Oh, Lu bilang tadi mati pelan-pelan, nggak boleh kayak gitu. lo percaya? Beliau mau pensiun? Ya mungkin saja kan sudah waktunya. Kurang ajar bilang, gue baru nyadar mati pelan-pelan. Bukan. Beliau memang mau pensiun, toh kan 2 periode sudah. Nggak boleh. Kalau kemudian jadi ketua partai itu kan berikutnya. Itu berikutnya. Itu step berikutnya, level berikutnya. Mau komentar nggak? Udah Sebagai presiden kan udah ya pasti akan pensiun. Manusia kan ujungnya pensiun. Ya, Beliau aja dipaksa pensiun ya dulu ya. Udah percaya tuh
pertanyaan jurnalis asing kalau nggak salah. Apa? Yang habis dari sini mau kemana? Kan beliau kan bilang, Dulu kan mau udah bilang. kembali ke Solo. Iya. Itu percaya? Loh, ini videonya kan kemana-mana ya? Iya. Videonya kan sudah nyebar. Akan kembali ke Solo, ke kampung halaman saya. Lo videonya waktu itu juga udah nyebar. Iya, kembali. Kalau misalnya anaknya itu cuman baru pengalaman 2 tahun, ya kan udah yang waktu kita bahas di podcast itu. Iya, Iya. ya, itu Kenyataannya enggak kan? Itu yang sekarang menimbulkan keraguan setiap apa yang dinyatakan oleh Pak Jokowi. Karena sekali kejadian pernyataan itu berubah, ya, apalagi itu persoalan isu besar gitu ya. Ya habis itu kan orang jadi susah percaya sama ininya. Trust isu. Trust Iya, issue. trust, iya. Ini betul nggak Pak Jokowi ini mau pulang ke Solo? Gitu. Iya, berarti dia Walaupun saya lihat di medsos dia udah di pematangan lahan itu yang 12.000 hektar itu. Baru dikerjakan. Baru dikerjakan. sedikit lah, cuma 12.000 ya. Ini meter persegi, kecil lah itu ya. Bro, ada komentar itu 12.000 itu. Iya, itu kan akan dibangun juga ke IKN kecil-kecilan di situ. Marketnya. Di situ juga mungkin. Market burung Garuda itu. Tapi ginilah, ya kita tentu sebagai anak bangsa, kita tidak ingin presiden-presiden kita ini mengalami hal buruk, ya kan? Iya. Jangan sampai ada Betul. tiap kali ada presiden lengser sesuai waktunya, kita hujat, jangan sampai lah. Iya, betul. Kita ini kan, ya mau bilang apa, kita pernah Makanya. memuja Iya. seorang anak desa yang Iya. kelihatannya sangat sederhana dulu, Iya. yang sekarang kemudian jadi presiden 2 periode. Itu harus kita tetap tanamkan bahwa kita pernah dekat sekali dengan beliau, walaupun sekarang sangat jauh sekali. Tapi bahwa doa kita semoga Pak Sekarang Jokowi kan masih tetap ada yang mendekatkan misalnya acara-acara ini. iya. Acara ini mendekatkan beliau. Beliaunya menjauh soalnya udah. Iya. Loh, nanti ada loh. Begitu Pak Jokowi sudah lengser Oktober, itu rencananya katanya ya, ini cuma isu. Desember itu ada reuni pendukung awal. kita akan datang nanti ya. Kita akan datang dengan deg-degan. Prof, maaf Prof, bercanda mulu nih ya. Namanya juga belak-belakan ya. Mau kita udah? Udah. Oke. Terima kasih. Prof, ada yang mau sedikit sampaikan, pesan buat sedikit pesan. penonton 2045. Rata-rata bapuk. Mana? Oh sini. Oh iya. Monggo silakan Prof. Ya ini terutama buat yang muda-muda ya, yang akan menjalani ya aktivitas atau menerima layanan pemerintahan, mengawasi pemerintahan ya, maka ya berpikir jernih, kritis, independen itu tetap penting, harus dijaga. Jangan terbawa arus ya, untuk ya asal ikut sana ikut sini gitu ya, oleh hal-hal yang sifatnya material atau kekuasaan ya. Nah ini harus ada ya anak-anak muda yang tetap Anggap anak muda itu namanya Samara, coba. nah, saya nyebutnya anak-anak muda jadi banyak. Oh, anak-anak. Samara CS maksudnya. Terima kasih Bro. Terima kasih, Jadi Bro. luar biasa, kita jadi tercerahkan dan mungkin Pak Jokowi nonton ya, kita sudah. Iya. Pak Jokowi santai Halo, saja. Pak. Kami ada di sini, kami ada di sini. Dari kita bertiga, ciao.